Perkawinan lintas negara banyak terjadi di Indonesia. Tapi berbagai survei menyebutkan bahwa perkawinan seperti ini lebih rentan terhadap perceraian. Apakah sebabnya? Saya sudah merangkum 10 masalah yang sering terjadi pada perkawinan campuran agar teman-teman bisa belajar untuk mengantisipasi. Stay tune terus. Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Pernah ada yang tanya ya, kenapa Mbak Ayu nggak bikin vlog relationship lagi? Jadi sekarang saya bikin tentang 10 masalah yang banyak terjadi pada pasangan kawin campur. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, mungkin sedang ada rencana untuk menikah dengan orang asing, ataupun sudah menikah dan ingin tahu karena masih pengantin baru ya, bisa tonton di video ini. Sebenarnya kalau menurut saya namanya orang hidup itu pasti ada aja masalahnya. Meskipun kita nggak kawin campur dengan orang asing ya, dengan tetangga sendiri saja pasti juga ada masalah. Tapi untuk orang yang menikah dengan orang asing masalahnya lebih banyak. Kita mulai dari pertama. Sebelum menikah saja, masalah yang paling besar adalah mendapatkan restu keluarga. Biasanya orang tua. Ini saja sudah susah teman-teman. Biasanya orang tua tidak setuju karena adanya perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, ini bisa juga perbedaan agama. Dan kalaupun sebenarnya orang tua sudah suka banget dengan calon pasangan kita, tapi tetap tidak bisa merestui karena tinggalnya jauh, nggak mau anaknya dibawa terbang jauh. Nanti kangen kapan ketemunya. Yang kedua adalah masalah agama. Kita sudah tahu jauh-jauh hari ya, begitu baru kenalan gitu kan pasti ngomong tentang agama. Dari situ sudah ada perbedaan. Jadi kalau kita mau serius melanjutkan hubungan dengan dia, ya harus ada solusinya. Kalau kalian mau menikah di Indonesia, ya yang pasti harus memeluk satu agama yang sama. Secara hukum nggak masalah apakah itu agama calon pengantin pria maupun calon pengantin perempuan, sama saja. Kalau kalian tetap mau memeluk agama sendiri-sendiri, ya solusinya mungkin menikah di luar negeri lewat catatan sipil saja. Dari situ apapun pilihan kita, nantinya akan bisa ada masalah dengan pihak keluarga. Banyak teman-teman yang curhat ke saya, mereka sudah sepakat mau menikah dan calon pasangan sudah mau menikah di Indonesia dengan cara agama di Indonesia. Tapi kemudian ketika mereka pindah ke negara suami, keluarga mereka juga ingin mereka menikah lagi dengan adat agama keluarga suami, jadi biar adil gitu. Masalahnya keluarga di Indonesia tentu saja nggak akan terima kalau mereka melakukan upacara pernikahan dalam agama yang berbeda lagi. Kalian bisa saja menolak permintaan pacar untuk menikah secara agama dia. Tapi ya ada kemungkinan diputuskan gagal menikah. Saya gampang saja bisa bilang, ya jodoh itu kan ada di tangan Tuhan, tapi untuk yang menjalani ini memang susah. Atau kalian bisa saja menuruti keinginan pacar untuk menikah dengan acara agama dia di sana, sedangkan di Indonesia menikah dengan cara agama kalian. Yang menurut pendapat dia adil ya, tapi ini semua tergantung prioritas teman-teman. Secara hukum jelas tidak melanggar, tapi secara agama dan sosial lain lagi. Dan nanti ketika sudah menikah, masalah satu ini bisa jadi penyatu suami istri dan juga bisa menjadi perenggang hubungan kalian. Ini juga tergantung sikap kita sendiri. Contoh yang paling gampang saja perayaan hari besar. Saya rasa kebanyakan orang asing itu sudah paham bertoleransi itu seperti apa. Dan sejauh ini saya nggak pernah melihat sih orang yang memaksakan agama kepada orang lain di luar negeri. Tapi kalau kita melarang suami untuk mengucapkan selamat hari raya agama kepada orang tua mereka, padahal seumur hidup mereka sudah melakukannya, kemungkinan mertua juga akan merasa aneh. Apalagi ibu mertua saya tinggal sendirian. Kalau kami sebagai satu-satunya keluarga nggak membantu beliau, ya sudah beliau akan merayakan sendirian saja di rumah. Karena orang sini kan individu sekali ya, nggak mungkin mereka akan ada open house, halal bihalal seperti itu, nggak ada. Jadi ya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah adanya stereotip negatif. Kita akan mendapatkan cap tertentu dari sebagian orang. Misalnya, suami kamu kok mau sih sama kamu? Wah, kamu beruntung banget dia mau sama kamu. Kamu yang beruntung, dia yang kasihan gitu. Emangnya kenapa? What's wrong with me? Itu suami saya saja nggak pernah komplain dia dapat saya.
kedengarannya seperti komentar positif, tapi karena sering diucapkan oleh orang, itu rasanya seperti nyelkit gitu teman-teman. Kesannya seperti menganggap, wah saya ini negatif sekali, nggak tahu apakah jelek sekali, miskin sekali, atau apapun pokoknya yang negatif. Sementara suami saya yang jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, mungkin jauh lebih putih gitu ya, kok mau-maunya dapet saya. Ini nggak enak. Ya gimana lagi, namanya orang banyak, mereka punya opini masing-masing. Ya kita anggap nggak sopan aja, nggak usah terlalu ditanggapi karena banyak yang seperti itu. Terus kadang orang akan menghakimi cara kita berpakaian. Kalau kita ngasal aja, mungkin kebetulan lagi nggak pakai makeup, nggak dandan sedikit saja, disangka bekas pembantu. Kalaupun beneran bekas pembantu ya memang kenapa, pembantu kan profesi juga. Di lain pihak kalau kita dandan dianggap menor. Oh pantes aja bulenya mau, dandanannya gitu sih, murahan gitu. Serba salah. Yang keempat adalah menikah karena alasan yang salah. Hidup itu susah ya, kerja di Indonesia susah. Banyak orang yang ingin tinggal di luar negeri untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Kalau nggak kerja ya mungkin dengan cara menikah dengan orang asing. Kadang sebenarnya nggak cinta tapi tetap dilakukan juga. Ya lumayan lah, paling nggak usah pusing mikirin biaya hidup lagi. Gitu menurut mereka. Saya sendiri pernah periksa darah ke rumah sakit pagi-pagi gitu, dan di situ ada seorang perawat yang baik sekali. Dia ngeliatin saya gitu sambil mukanya kelihatan kasihan sekali. Wah umur kamu berapa ya? 14 tahun ada nggak? Masih kecil, sudah menikah karena ini ya butuh perbaikan hidup. Saya dibilangin begitu teman-teman. Berarti kan dia sendiri juga pernah mendengar kalau banyak orang Asia biasanya menikah dengan orang asing demi memperbaiki taraf hidup itu. Tidak ada api tanpa asap gitu kan katanya. Saya di satu pihak merasa tersanjung karena waktu itu umur saya sudah 26-an, dikira 14 tahun belum ada. Tapi di lain pihak agak kesal juga gitu. Tapi ya ada aja lah seperti itu. Yang jelas kalau benar kita menikah dengan orang lain dengan alasan seperti itu, kemungkinan tidak akan bertahan lama. Saya nggak bilang nggak mungkin, bisa saja mungkin, tapi secara teori kebanyakan orang akan merasa kesulitan untuk hidup dengan orang yang tidak mereka cintai. Ya gimana mau bahagia melihat mukanya saja sudah males gitu loh. Masalah selanjutnya adalah komunikasi. Tinggal di negara baru biasanya kita cuma bisa ngobrol dengan suami saja. Dan kalau itu saja kita nggak lancar, komunikasinya pasti akan ada banyak masalah. Dan itu akan bikin kita jadi nggak betah dengan negara itu, nggak betah dengan perkawinan kita, dan sumber dari berbagai masalah lainnya. Jadi sebelum kalian menikah dengan orang asing, paling tidak pelajari bahasa mereka yang dasar saja, karena untuk sekaligus langsung menguasai bahasa asing, apalagi kalau bukan bahasa Inggris, itu kan nggak mungkin, mustahil. Saya sendiri sudah mengalami dulu menikah dengan suami bermodalkan bahasa Inggris saja. Saya sudah pede, saya kira semua bule paling nggak bisa lah bahasa Inggris yang dasar, ternyata enggak. Sampai di sini baru tahu ternyata lingkungan kami tidak ada orang yang bisa berbahasa Inggris waktu itu. Itu pelajaran untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua yang akan mengalami perkawinan campur seperti saya. Paling tidak yang gampang-gampang saja. How are you? Apa kabar? Selamat pagi, selamat sore, terima kasih, permisi, boleh tanya, bisa minta bantuan. Hal-hal seperti ini pelajari dulu. Jadi misalnya kalau kita tersesat sendirian di negara asing, kita mau minta tolong saja, kalau nggak tahu ngomongnya gimana, itu terus nanti gimana? Help, Shaggy Jack, kalau orang Hongaria begitu. Terima kasih, kesenem, seperti itu ya. Yang dasar-dasar, syukur-syukur kalau bisa belajar sampai lancar. Kemudian setelah menikah beberapa lama, yang awalnya kita seperti dalam masa bulan madu, kita akan sangat bertoleransi. Apapun kesalahan pasangan, kita akan sangat memaklumi. Kemudian seiring dengan berlalunya waktu, belangnya akan terbuka ya, belang dari masing-masing pihak. Dan di situ karena kebudayaan yang berbeda, wajar kalau akan ada rasa di setiap pihak ingin agar budaya mereka menjadi budaya dominan di dalam keluarga. Dan ini kalau diterus-terusin bisa jadi akan memicu pertengkaran. Misalnya kita hamil, mau punya anak,
Milih nama anak saja bisa jadi masalah karena kita ingin memilih nama Indonesia untuk anak kita. Sedangkan suami ingin anak dinamai nama Hongaria, misalnya suami saya. Kemudian bisa lagi ditambah pihak orang tua dan mertua juga ingin menyumbangkan nama, itu akan jadi bingung. Anaknya nanti namanya panjang sekali. Orang Indonesia itu kan fleksibel, kalau soal nama kita kasih nama apa saja boleh. Tapi kalau kita pakai nama Arab yang susah-susah begitu, otomatis orang sini juga akan kesulitan menulis. Apalagi kami tinggal di sini juga. Sebaliknya, kalau kita pakai nama Hongaria pada Matt, pulang ke Indonesia nanti keluarga di sana nggak bisa ngomong. Seperti ayahnya ya, namanya Jolt. Itu keluarga Indonesia susah sekali ngomong. Saya saja butuh latihan Jolt itu sampai beberapa bulan baru bisa ngomong. Jadi kami waktu itu mikir lama sekali nama apa yang artinya bagus dan ada di setiap negara. Dan jadinya Matt itu nama dia kan sebenarnya Adam atau Adam. Kan bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Hongaria ada. Win-win solution. Yang ketujuh adalah masalah pindah jauh. Ini pasti. Ketika kita menikah dengan orang asing, pasti salah satu pihak harus ikut pihak yang lain. Apakah kita ikut suami atau suami ikut kita? Tergantung siapa yang kerjaannya lebih mapan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu culture shock. Setelah kita pindah ikut suami, akan ada culture shock yang bisa terjadi selama berbulan-bulan sampai bahkan bertahun-tahun. Biasanya sampai kita bisa mudik lagi ke Indonesia. Ini dimulai karena seharian kita nggak ada teman ngobrol, merasa kesepian. Mau keluar pun di toko-toko, di pasar, kayak orang gak peduli dengan kita gitu kan. Itu akan membuat kita merasa sangat kesepian. Dari situ akan ada berbagai masalah yang lain. Mau makan rasa makanan tidak cocok, mau masak makanan Indonesia ternyata bahan-bahannya gak ada karena kita tinggal di desa kecil. Mau ngobrol dengan keluarga mertua, aduh susah lagi, mereka gak bisa bahasa Inggris. Kadang mereka juga sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri. Di Indonesia kita terbiasa hidup santai, leyeh-leyeh seharian. Di luar, wah kita harus membersihkan setiap barang yang ada di dalam rumah paling nggak seminggu sekali. Semua digosok, tembok digosok. Ada lalat satu saja masuk sampai rumah, kita harus kejar-kejaran sampai bisa tertangkap lalatnya. Kemudian kita tabok lalat di tembok, itu kan ada bekasnya noda gitu ya. Itu harus kita bersihkan sampai hilang sama sekali. Sebelum kita berangkat, harus ada perkenalan terhadap budaya baru yang akan kita tinggali. Dari bahasanya, cara hidupnya, makanannya, segalanya sebisa mungkin. Tetap saja, culture shock akan terjadi. Nggak peduli sebanyak manapun kita belajar, karena kan nggak mungkin kita mempelajari semuanya ya. Harus praktek dulu baru bisa merasakan. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya bisa mengurangi. Dan memang culture shock ini merupakan tahapan, proses agar pada akhirnya kita bisa betah tinggal di negara yang baru. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita tetap komunikasi, tetap punya teman curhat. Apalagi di zaman sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam sosial media untuk ngobrol dengan keluarga dan teman-teman di Indonesia. Ketika kita sudah bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di nomor 1 sampai dengan nomor 8 yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian kita punya anak. Anak jelas-jelas merupakan sumber kebahagiaan orang tua, menyatukan orang tua, tapi bisa juga menjadi alasan renggangnya hubungan orang tua. Apalagi orang tua beda budaya, cara mendidik anak akan berbeda. Sadar atau tidak, pasti kita dibesarkan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan lingkungan kita dari kecil. Jadi ketika kita punya anak, ada keinginan untuk menanamkan nilai-nilai yang sama kepada anak kita. Masalahnya, pasangan kita pun berpikiran seperti itu. Dia juga mau menanamkan nilai-nilainya kepada anak kita. Dan kadang nilai yang dia anut dengan yang kita anut itu berbeda. Dari bayi saja ya. Waktu Matt baru lahir, saya belajar ternyata ada perbedaan cara meletakkan bayi tidur. Kalau di Indonesia bayi harus tidur terlentang seperti ini, ya kan? Kalau di Hongaria dan kebanyakan negara barat lainnya, bayi ditidurkan dengan cara tengkurap. Dan itu membuat bayi sini tidur lebih lelap. Ini beneran, saya sudah melihat. Benar, bayi lebih bisa tidur nyenyak kalau tidur tengkurap.
Tapi saya nggak setuju waktu itu karena saya sudah baca-baca. Karena banyak terjadi kasus bayi meninggal tiba-tiba ketika mereka ditidurkan dengan cara tengkurap seperti itu. Namanya bayi kan belum bisa mengangkat kepala. Kemudian mereka bisa tersumpal, hidungnya tersumpal selimut atau posisinya berubah dan mereka hidungnya tersumbat, nggak bisa mengangkat kepala karena kan tengkurap, kita nggak tahu kalau ada apa-apa di situ dan mereka bisa meninggal. Saya jelaskan kepada suami kalau saya nggak bisa menidurkan anak seperti ini karena saya terlalu khawatir dan dia mau menerima. Kemudian contoh lainnya, kalau dari budaya kita menggunakan tangan kiri itu kan nggak sopan. Kalau di Hongaria, ya tergantung kecenderungan orang itu sendiri. Kebanyakan orang lebih suka pakai tangan kanan karena mereka right-handed itu. Tapi ada beberapa orang yang kidal, termasuk anak saya. Di sini mereka tidak akan dipaksakan untuk menggunakan tangan kanan karena mereka percaya kalau anak dipaksa untuk mengganti tangan dominan mereka itu tidak baik jangka ke depannya. Mereka bisa stres, ya mungkin seperti kalau kita dipaksa untuk menulis pakai tangan kiri itu kan susah juga ya. Tentu saja ini tergantung seberapa dominan tangan itu sendiri. Kalau seperti anak saya, Matt, motor skill dia kurang bagus. Untuk menali sepatu saja, untuk mengancingkan baju itu saja masih susah. Apalagi kalau saya paksakan dia harus dominan dengan menggunakan tangan kanan. Dan ya gitu, saya bisa saja sih berantem dengan suami mati-matian harus pakai tangan kanan karena untuk budaya saya itu nggak baik. Tapi untuk apa? Toh dia tidak melanggar hukum dan kalaupun menurut agama saya hukumnya hanya makruh saja. Jadi itu semua kembali kepada teman-teman bagaimana kalian mengatasi masalah seperti ini yang pasti akan banyak. Untuk saya ada banyak hal yang lebih mendesak untuk diajarkan kepada anak saya daripada mengganti tangan dominan dia. Seperti hal-hal tentang kebaikan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri anak saya tuh anak yang baik lah. Saya sebagai ibunya berani bilang kayak gitu. Dia bukan temannya setan. Kita lanjut ke poin yang berikutnya yaitu uang. Kasarannya kita tinggal jauh dari orang tua, jauh dari negara kita sendiri, kita mau mudik saja butuh uang, kita mau berangkat ke negara itu saja butuh uang. Jadi ya ini memang masalah untuk pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Sebelum menikah kita harus buka-bukaan tentang kondisi keuangan kita masing-masing. Apakah nanti setelah kita menikah akan butuh bekerja di sana untuk membantu suami? Kalaupun bekerja, pekerjaan semacam apa? Dan setelah kita bekerja nanti kira-kira gaji berdua cukup nggak untuk hidup mapan? Atau kalau suami sudah berkecukupan sekali mungkin kita boleh saja tinggal di rumah. Menjadi ibu rumah tangga seperti juga banyak kan di Indonesia wanita setelah menikah jadi ibu rumah tangga. Ini semua harus diselesaikan dengan suami sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Jangan sampai kita sudah buru-buru ingin menikah dengan suami dan kecewa. Ternyata suami kurang mampu setelah menikah, bahkan setelah kita kerja pun nggak pernah bisa ngumpulin duit untuk mudik ke Indonesia. Dan hal-hal seperti ini yang dulunya kita kira nggak apa-apa, nggak usah mudik ke Indonesia asal bisa hidup dengan suami. Dulunya begitu ya, tapi mungkin setelah 10 tahun perasaan seperti ini akan berubah dan kita bisa jadi akan menyalahkan suami. Kok kamu nggak bisa sih ngasih nafkah kayak gitu-gitu, jangan sampai terjadi. Ya kadang masih bisa terjadi sih, tapi kalau kita sudah ngomong dari awal mungkin bisa dikurangi. Dan juga selain itu kadang kalau kita bisa hidup seperti orang lokal, kemungkinan gak akan terlalu mahal. Makan makanan orang lokal, kemudian sekolah anak ke sekolah orang lokal. Pokoknya hidup sesuai dengan cara hidup orang lokal itu lebih murah. Misalnya saja ya, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, dia mau makan pecel, mau makan soto ayam, mau makan gado-gado kayak gitu kan jauh lebih murah daripada kalau dia mau makan steak setiap hari atau keju atau makanan dia sendiri apalah kayak gitu. Tapi ya biasanya nggak setiap orang bisa. Setelah kalian tahu nomor 1 sampai nomor 10 kalian masih kekeh ya ingin menikah dengan suami yang orang asing, ya silahkan saja bulatkan tekad. Tapi begitu ada masalah, baik ini nomor 1 sampai nomor 10 ataupun di luar itu, namanya juga kehidupan ya, bisa saja terjadi ada masalah lainnya lagi. Kita tetap harus ingat, semua ini adalah pilihan kita sendiri, nggak ada yang memaksa kita untuk menjalani. Jadi ya kita harus jalani, yang jelas kita tetap harus berusaha mencari solusi dan juga berdoa agar diberikan kemudahan dalam kehidupan ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.